Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah Al-Kibini yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, keapitan, keselamatan. Saat dijanin sedih Allah SWT, mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan surat Al-Maidah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kitab kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu lakum alladhi yuwaddihu lakum ad-din al-haq ala inqita' wujud ahadin minar rusul. Jadi ada jeda, ada fatrah di antara Nabiullah Isa alaihissalam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kekosongan Nabi. Di sini dijelaskan dalam syarahnya, wa kanat al-mudah az-zamaniyah masa baina Isa wa Muhammad alaihi salatu wassalam, antara Nabi Allah Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 611 tahun. Jedanya 611 tahun. Haitsu ba'atha Muhammad kaila taqulu yaumin hisab mu'tadirin an tafridim. Jadi begini, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kalau tidak diutus Nabi, mereka nanti di akhirat akan beralasan bahwa engkau ya Allah tidak mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kami peringatan supaya tidak terjerumus di dalam kemaksiatan dan terjerumus di dalam api neraka, kemudian tidak memberikan kami kabar gembira bila mana kita beriman akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Taala jelaskan qad ja'akum rasulun, sesungguhnya Allah Taala telah mengutus rasul, yubayyinu lakum, untuk menjelaskan yang benar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum ala fatratir rasul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir. Agar kalian nanti jangan mengatakan kami tidak ada utusan nabi dan rasul. Jadi Nabi Allah Isa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 611 tahun. Itu jaraknya. Ada yang mengatakan bahwa ada nabi selain di antara masa 611 tahun itu ada khilaf ulama. Di sini dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ada salah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mu'tamad, yang sahih, yang masyhur itu adalah tidak ada nabi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah, dari Nabi Allah Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa setelah Isa ada Khalid bin Sinan sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qudai dan yang lainnya. Tapi itu khilaf. Ini dinamakan Khalid bin Sinan antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sahih, yang masyhur itu adalah tidak ada nabi antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masanya ini ada kenapa baina fatrah itu berapa lama, beda antara hitungannya. Ada yang mengatakan 600. Di sini ada khilaf ulama. Para ulama telah berbeda pendapat tentang perkiraan waktu tersebut. Berapa lama? Yang masyhur adalah 600 tahun. Yang masyhur, bukan 611. Tapi yang masyhur itu 600 tahun. Kemudian ada yang mengatakan bukan 600 tahun, tetapi 600
Sebentar. Ini 600 tahun. Kedua menggunakan hitungan kamariah. tahun, 22 tahun. Sebab mereka ada yang menghitung dengan syamsiah, dengan qamariyah, ada yang menghitung dengan malamnya, ada yang menghitung dengan jumlah harinya. Jadi kalau menghitung dengan bulan, dengan hari itu ada perbedaan. Nah, jadi tapi perbedaan ini tidak mengandung satu hukum yang mesti harus tepat begini, tidak. Antara 600 tahun sama 611 tahun dengan 622 tahun. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Kahfi tentang berapa lama orang-orang salihin yang melarikan diri pada saat pada saat dia dipaksa untuk menyembah berhala, menyembah patung. Ashabul Kahfi, mereka tertidur selama 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'ah. Orang-orang soleh yang pada zaman raja yang zalim memaksa supaya menyembah patung berhala, tetapi ada 5 orang, 7 orang, ada khilaf antara 5 orang dengan 7 orang yang melarikan diri, dibantu dengan anjing yang berjaga di depan gua. Dia masuk ke dalam gua, tertidur di sana selama 309 tahun. Coba subhanallah, 309 tahun. Pas bangun-bangunnya mereka mengatakan, nah, kita ini baru tidur 1 hari. Yang lain mengatakan, enggak, kelamaan 1 hari, kita ini baru setengah hari. Yaum ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari. Padahal tidurnya 309 tahun. Tapi itu udah Allah yang memelihara, Allah yang menjadikan seperti itu. Ratusan tahunnya ini barangkali orang-orang ahlu barzah yang ada di liang kubur, kalau Allah menghendaki bahwa dia orang soleh, mungkin tidak terasa begitu panjang sampai hari kiamat terjadi. Nah, tapi kalau orang yang tidak soleh, kemudian orang yang tidak beriman atau sholatnya compang-camping, mungkin akan lebih terasa lama. Ini 309 tahun. Kemudian anjing yang di depan gua itu sekali timpa berbola, mengajuk kakinya ke depan, ke belakang, menandakan bahwa dia masih hidup. Nah, setelah bangun, kelaparan. Menugaskan salah seorang di antara sahabatnya, ayo siapa yang keluar belikan kita makanan, ini udah lapar. Ada seorang yang keluar menuju ke penjual roti. Roti yang dia kulakan bayar uang yang masanya dia dulu 309 tahun itu. Akhirnya dikira ini Anda mendapatkan harta karun, ini dari mana? Enggak. Sama-sama kaget pada tinjut. Yang berjual dia menuduh ini harta karun, yang membeli ini uang yang kemarin. Singkatnya dibawa ke salah satu raja dan ternyata raja itu orang soleh, orang beriman. Nah, punya sedikit bahwa dia ashabul kahfi. Ditunjukkan di mana dia tempat tinggal. Kemudian sebelum masuk semuanya disuruh nunggu di luar gua. Begitu dia nyampe sama teman-temannya, sangat gembira sekali teman-teman yang menunggu. Alhamdulillah Anda tidak dibunuh, Anda segala macam. Nah, singkat cerita bahwa masa kita ini sudah ratusan tahun, saudara. Nah, kemudian mereka sepakat untuk minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meninggal dunia. Ashabul Kahfi. Nah, nanti insyaallah kalau kita sudah dari Al-Maidah ke Al-An'am sekarang akan nyampe Ashabul Kahfi, sejarahnya bagaimana perjalanan orang-orang di dalam gua. Itu Ashabul Kahfi ini, gua ini ada di Jordan. Ada di Jordan. Ulama-ulama, terutama ulama Yaman mana selalu mendatangi tempat lokasi itu. Jadi melancungnya, turisnya para ulama itu melihat sejarah-sejarah yang pernah terjadi dulu. Seperti ini Ashabul Kahfi, di mana lokasinya mereka cari ke Palestina. Selain daripada hijrah ke Mekah, Madinah dan Palestina. Jadi kesimpulan ayat ini agar orang-orang tidak beralasan bahwa engkau ya Allah tidak mengutus nabi dan rasul.
sehingga kami tidak beriman. Jadi tidak ada alasan nanti untuk mencari pembenaran diri. Nah, di sini karena ada khilafiyah tadi, ada Khalid bin Sinan antara Nabiullah Isa dengan Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nas bi ibni Maryam, li'annahu laisa baini wa bainahu nabiyyun." Aku adalah orang yang paling dekat terhadap putra Maryam. Rasulullah mengatakan saya orang yang dekat dengan Nabiullah Isa, putra Maryam. Li'annahu laisa baini wa bainahu nabiyyun, karena antara diriku dengannya tidak ada seorang nabi pun. Ini hadis Nabi. Jadi kosong itu, kosong. Fatrah 600 tahun. Yang pada akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 622 Masehi. Tahun 622 Masehi. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Nah, di sini Allah lebih jelas, ma ja'ana mubasysyir bil jannah wa mundhir bin nar. Jadi jangan sampai mereka nanti mengatakan tidak ada yang mengajak kami ke surga dan tidak ada yang menginzar, memperingatkan supaya tidak masuk api neraka jahanam. Fala ta'tadiru, agar mereka tidak membuat alasan-alasan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau di tafsir ini dijelaskan alladzi wulida sanah 571 amul fil. 571. Wallahu qadir ala kulli syai'in wa ala ba'thi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi, ini Nabi Allah Musa kepada Bani Israel, kaumnya Bani Israel, ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum idza ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan minal alamin. Nabi Allah Musa kepada Bani Israel, kaumnya disuruh mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya nikmat yang mereka dulu waktu Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya memukul batu. Wa idistasqa Musa liqaumi faqulna drib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Qad alima kullu unasin masrabahum kulu wasrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi mukjizat Nabi Allah Musa kepada Bani Israel, Allah memerintahkan memukul batu dengan tongkatnya, lalu terpancarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Nah, di situ ada 12 suku. Nah, masing-masing suku mengambil di tempatnya masing-masing. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Maka Nabi Allah Musa mengingatkan kepada kaumnya, ingatlah pada saat kita haus, dahaga, di tengah padang pasir, tidak ada minuman, tidak ada makanan segala macam, Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kita minum segala macam. Jadi itu harus diingat. Kemudian mengirim ghamam, itu awan, pada saat kepanasan, supaya berteduh. Dikirimkan al-manna wa salwa, makanan juga al-manna wa salwa Allah berikan kepada Bani Israel. Maka Nabi Allah Musa ini mengatakan, wahai kaumku, ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ij'ala fikum anbiya. Nah, kemudian Allah mengutus nabi-nabi kepada Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan, dan dijadikan di antara mereka juga raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita Bani Israel dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Kita lebih dimuliakan dengan kaum-kaum selain daripada kita. Nah, tapi ini di sini ulama ahli tafsir mengatakan alal alamin, lebih dimuliakan Bani Israel pada zamannya dulu. Pada zaman Nabiullah Musa dulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia dimuliakan
di antara semua belahan dunia ya Bani Israel. Nah cuman mereka ini Bani Israel sampai sekarang mengaku bahwa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain, sehingga membunuh orang selain daripada Yahudi dia tidak merasa berdosa dan tidak salah, halal darahnya bunuh selain daripada orang Yahudi, karena mengaku bahwa dirinya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya betul pilihan Allah, tapi pada zaman Nabiullah Musa dulu, bukan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti hadis yang tadi itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya itu lebih mulia daripada kaum-kaum sebelumnya. Kemudian, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wa qala Musa alaihi salam, ya qaumi udkhulu Palestin al-ardal mutahharah min al-wataniyah. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ini Nabi Allah Musa memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel untuk masuk Palestin, yang mana daerahnya sangat suci daripada wataniyah, daripada sembahan berhala maupun patung. Likasrati ma ba'atha fiha minal anbiya. Itu yang menjadikan pegaduhan sampai hari ini. Palestina itu orang Yahudi mengakui bahwa dia paling berhak, orang Kristen mengaku bahwa dia paling berhak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga agama ini akan selalu perpecahan. Nah sekarang kan beberapa tahun yang lalu Islam dari zaman Umar, Sayyidina Umar bin Khattab itu yang menguasai Palestina. Kemudian dibanting sekarang Yahudi. Nanti Yahudi ini bisa jadi akan dibanting oleh Kristen. Nah setelah Kristen berjaya sekian ratus tahun akan dikalahkan oleh Islam. Jadi sebagai ini semacam roda berputar antara tiga agama ini. Dari zaman Nabi Sayyidina Umar orang Islam, sekarang mau dikuasai oleh orang Yahudi, nanti tidak lama kemudian akan dikuasai oleh orang Kristen. Setelah orang Kristen akan tampil lagi orang-orang Islam. Tapi di antara tiga agama ini, subhanallah, kita agama Islam setiap menguasai tempat tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah melarang orang agama lain yang masuk. Kalau sekarang kan Yahudi menguasai ini semua, wilayah dicaplok, tanah diambil, penduduknya dibunuh, anak kecil, wanita dibunuh. Karena halal bagi mereka. Kalau kita kan nyamuk pun tidak berani kita bunuh sekiranya kalau dia tidak menginggit darah kita. Agama kita agama rahmah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya qaumil khulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum. Wala tarji'u mudbirina munhazimin ala begini. Wala tardu ala adbar. Jangan kalian menoleh balik ke belakang. Kalau sudah masuk jangan mundur ke belakang. Wala tardu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau kalian tidak manut untuk masuk ke Palestina, bahkan melarikan diri, maka di sini Allah katakan apa? Fatanqalibu khasirin. Maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Semua nabi mengarahkan kepada anjuran kepada kebaikan, kalau tidak ditaati oleh pengikutnya, oleh kaumnya, oleh umatnya, maka akan selalu dikategorikan orang yang merugi. Seperti kita, maqalallah wa qala rasul. Apa yang dipermankan dan disabdakan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha
fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala al-Israiliyun, orang-orang Israel itu Bani Israel mengatakan apa? Ya Musa, inna fi hadzal ardil muqaddasah qauman asyaddul batsh wal quwwah. Ada di situ orang-orang yang kuat, maka kami tidak berani masuk. Wahum al-Kan'aniyun, orang badi-badi Kan'an. Walan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalamnya kecuali mereka keluar dari Palestina. Dianggapnya orang yang berkuasa di Palestina itu orang yang kuat, orang yang zalim. Maka selama mereka ada yang menguasai di dalamnya, kami tidak akan masuk. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada penguasa yang zalim. Padahal tidak ada penguasa yang zalim. Tapi ini Bani Israel itu selalu mencari-cari alasan agar dia tidak manut atas perintah nabinya, perintah rasulnya. Ini la ilaha illallah, sangat bejat sekali Bani Israel ini. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha, kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar daripada Palestina. Nah, tatkala mereka sudah meninggalkan Palestina, baru saat itu kami masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, maka kami akan masuk. Jadi, kalau kita lihat dari Al-Qur'anul Karim, ini sangat banyak penyelewengan orang Yahudi. Selalu cari alasan-alasan. Dan selalu memposisikan diri, membenarkan diri. Selalu merasa dia yang benar, kemudian orang lain yang salah. Nabi, para rasul sendiri mereka berani dibunuhnya. Bani Israel ini nabinya sendiri dibunuh. La ilaha illallah. Ini sangat dahsyat sekali. Nah, ini kita terhenti sampai di qala rajulani minal ladzina khafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Nah, kita di sini supaya nanti lebih teliti kita mengkajinya. Jadi kesimpulannya bahwa Bani Israel selalu menentang nabinya sendiri. Begitu memperlihatkan mukjizatnya Nabiullah Musa memukul batu saja mereka tetap tidak manut. Selalu mencari alasan pembenaran diri. Apalagi tidak melihat batu yang begitu keras memancarkan air, maka mereka lebih-lebih tidak akan beriman lagi. Sudah seperti itu aja mereka masih mencari alasan, mencari gara-gara. Nah, ini kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Ghufranaka wa ilaika al-masir. Nggih. Sampai di sini aja kita terhenti sama ayat yang ke 23. Hah? Ayat yang 23. Nggih, sampai ayat 23 surat Al-Maidah. Nggih, jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melakukan ibadah-ibadah yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, sehingga kita mampu menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.